membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Adakah di antara kalian yang tidak berangkat hari ini? Siapa? Mas Kafi sama Mas Nailun. Kenapa? Kita doakan semoga Mas Kafi dan Mas Nailun lekas sembuh. Sebelumnya, tolong duduknya yang rapi, bajunya dirapikan dulu, peci, kerudung dirapikan terlebih dahulu. Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Pelajaran apa? Matematika. Sebelum kita ke pelajaran, Ibu mau tanya. Ketika kalian akan menuju ke sebuah lokasi, tapi kalian tidak tahu lokasinya di mana, apa yang kalian bawa? Peta, apa lagi? HP. Terus? GPS ada di dalam HP. Itu betul, ya? Pernah lihat surat undangan? Di bagian surat undangan ada yang namanya apa? Denah. Denah itu menunjukkan apa? Menunjukkan lokasi suatu tempat. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang denah dan skala. Tujuannya apa? Supaya kalian tahu apa itu denah, apa itu skala, apa itu fungsi denah, apa itu fungsi skala. Ya. Nanti kalian akan mengerjakan suatu tugas kelompok. Tapi sebelum mengerjakan tugas kelompok, kalian harus memperhatikan terlebih dahulu penjelasan yang akan guru sampaikan melalui media pembelajaran, yaitu PowerPoint yang nanti ditayangkan di layar. Paham ya? Kita langsung saja. Definisi denah dan skala. Coba sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Ini gambar yang pertama. Ini gambar yang kedua. Siapa yang tahu gambar pertama dan kedua itu namanya apa? Peta. Ada yang peta? Peta atau denah? Denah. Kenapa denah? Karena menunjukkan suatu tempat. Di dalam denah, kalian perhatikan, ya. Di dalam denah ini ada apa saja? Ada rumah, jalan, apa lagi? Gedung, ada rumah, ada jalan, ada gedung. Ini namanya apa? Ini apa? Ini apa ini? Ini sama dengan ini. Apa namanya? Iya benar. Arah mata angin. Di dalam denah harus disertai dengan arah mata angin supaya kamu tahu arahnya, mana arah utara, mana arah barat, mana arah timur, mana arah selatan, dan arah mata angin yang lainnya supaya tidak kesasar. Kamu disuruh berjalan ke utara, tapi jalannya malah ke barat. Ketemu tidak lokasinya? Ya. Selanjutnya kita ke pengertian denah. Denah
Jadi Dena itu merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan atau lokasi dari suatu tempat. Itu pengertian Dena. Contoh Dena yaitu yang terdapat pada undangan pernikahan. Seperti yang tadi di awal Guru sampaikan bahwa contoh Dena biasanya ditemukan di surat undangan pernikahan, ya. Ini pengertian Dena. Fungsi Dena. Fungsi Dena yaitu untuk memudahkan kita menemukan lokasi suatu tempat. Ketika kita tidak tahu lokasi suatu tempat, kita pergi membawa Dena. Kalau zaman sekarang kan sudah canggih, kamu pakainya Google Maps. Tapi dulu masih menggunakan Dena untuk
2 juta cm atau 20 km jarak sebenarnya. Jadi jarak sebenarnya pada petanya ini 20 km. Ya. Itu tentang skala. Kita lihat fungsi dari skala. Fungsi skala. Yang pertama, skala dapat digunakan untuk menghitung atau menentukan luas suatu wilayah tertentu. Jadi, skala bisa digunakan untuk menghitung luas suatu wilayah tertentu. Tentu saja ada rumusnya, ada caranya supaya perhitungannya tidak salah, ya. Yang kedua, fungsi skala yaitu digunakan untuk membuat maket. Tahu maket? Apa? Miniatur bangunan. Pernah lihat bangunan yang dipamerkan? Ya. Ya, itu namanya maket. Maket. Ya, miniatur. Tiruan dari suatu bangunan itu sudah digambar, dibuat menggunakan apa? Menggunakan skala. Nah, itu adalah pengertian tentang denah dan skala. Siapa yang mau bertanya atau yang belum paham? Di bagian mana? Sudah paham semua? Sudah? Tadi ketika untuk menemukan suatu lokasi kita menggunakan apa? Denah. Untuk memudahkan mencari lokasi menggunakan denah. Di dalam denah harus ada apanya? Mata apa? Arah mata angin. Ada berapa arah mata angin? 8. Terus ada perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Namanya apa? Skala. Sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, setelah ini kalian berbagi kelompok. Kalian akan mengerjakan tugas kelompok, diskusi kelompok. Jadi mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Nanti juga ada tugas individu, dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, perhatikan dulu. Nanti setelah Bu Guru bagi kelompoknya, silakan kamu bagi tugas masing-masing siswa di dalam kelompok kamu. Tugas kita hari ini yaitu membuat denah sesuai dengan perintah atau cerita yang ada di dalam lembar kerja. Jadi nanti ada cerita. Untuk tugas diskusi kelompok hari ini, tugas kalian nanti membuat denah sesuai dengan ilustrasi cerita. Contohnya seperti yang sudah disampaikan bahwa sekolah Deni akan mengadakan pertandingan sepak bola persahabatan di lapangan Bayangkara. Deni sebagai ketua belum tahu di mana letak lapangan tersebut. Andi merupakan ketua dari sekolah B memberikan denah sebagai berikut. Sekolah B berada di Jalan Pahlawan. Kamu terus jalan lurus sampai menemukan pertigaan. Jadi nanti gambar pertigaan. Ada 3 cabang. Nama pertigaan tersebut adalah Jalan Pahlawan. Dari pertigaan belok ke kanan. Di samping kantor polisi, kamu akan menemukan Jalan Bayangkara. Disitulah lapangan Bayangkara berada. Seperti apa gambar denahnya? Kalian lihat. Nah, ini gambar denah yang sudah digambar sesuai dengan ilustrasi cerita sebelumnya. Tugas kalian sama hari ini, membuat denah sesuai dengan cerita secara berkelompok. Nanti setelah guru bagi kelompok, kalian tentukan siapa saja yang bertugas membuat denah, yang bertugas menggambar denah, memberi warna pada denah dan membuat kesimpulan. Ya, nanti ada yang membuat kesimpulan, ada yang menggambar, ada yang memberi warna. Paham? Setelah ini guru bagi kelompoknya, kamu langsung menuju ke kelompok yang sudah ditentukan.
Iya, kelompok 1 misalkan Widi. Kalau sudah menuliskan nama kelompok, kalian boleh langsung mengerjakan. Silakan dibuka perintahnya di lembar kedua. Teman yang sedang menulis langsung kelompok. Yang kesulitan bertanya nanti Bu Guru jelaskan. Digambar sesuai dengan cerita yang ada di lembar kerja. Jadi, perhatikan. Kalian sudah membuka lembar kedua. Di situ ada perintah. Iya, perintahnya dibaca. Kamu disuruh menggambar Dena tapi sesuai cerita yang